Mengenal unsur dan bagian lingkaran. Tahukah kalian apa itu lingkaran? Seperti apa bentuk lingkaran? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab, lingkaran itu bentuknya bulat. Nah, selanjutnya, dapatkah kalian menyebutkan benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran? Ada banyak sekali benda di sekitar kita yang bentuknya lingkaran ya. Sebagai contoh, gelas. Pada umumnya permukaan gelas itu berbentuk lingkaran. Selain itu, kita biasa bepergian menggunakan sepeda motor atau mobil atau sepeda biasa. Nah, dari kendaraan yang kita gunakan itu terdapat yang namanya roda. Nah, roda juga berbentuk lingkaran. Selain itu, jam dinding. Pada umumnya jam dinding juga berbentuk lingkaran. Jadi ada banyak sekali benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, apa sih lingkaran itu? Apa saja unsur dan bagian lingkaran? Mari kita kenal lebih dekat tentang lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Lingkaran bentuknya seperti ini, seperti yang saya gambarkan pada layar. Nah, ini bentuk lingkaran, garis biru melengkung berupa kurva tertutup. Kemudian, lingkaran ini dikatakan tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud adalah titik merah yang berada di tengah-tengah lingkaran itu, yang biasa disebut dengan istilah titik pusat. Nah, ini titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran biasa kita beri nama menggunakan huruf besar. Namanya boleh P seperti yang saya beri nama pada layar, boleh A, B, C, apa saja. Yang pasti pakai huruf besar. Nah, di sini saya memberi titik pusatnya dengan nama P. Sehingga karena titik pusatnya P, lingkaran ini bisa kita sebut sebagai lingkaran P. Kalau tadi saya memberi titik pusatnya dengan nama A, maka kita menyebutnya dengan istilah lingkaran A. Nah, sekarang dari lingkaran P kita akan mengenal unsur lainnya lagi. Ada sebuah garis berwarna hijau pada layar yang saya bentuk dari titik pusat ke lingkaran. Jadi garis hijau ini saya bentuk dari titik pusat ke lingkaran. Garis ini dinamakan jari-jari lingkaran atau biasa disebut dengan radius. Jadi jari-jari adalah garis yang dibentuk dari titik pusat ke lingkaran. Radius atau jari-jari disimbolkan dengan R. Jadi nanti ke depannya ketika kita membahas tentang lingkaran, jari-jari kita simbolkan dengan R. Jadi kalau saya menyebutkan R, maka itu adalah jari-jari atau radius. Dari lingkaran ini, ada berapa banyak jari-jari yang dapat kita buat? Bisa di sini. Apakah hanya ini saja? Bisa lagi di sini kita sudah punya 3 jari-jari. Di sini 4 jari-jari. Kira-kira ada berapa banyak jari-jari yang bisa kita bentuk dari lingkaran ini? Ada 5? 10? 11? Ada banyak sekali, tak terhingga banyaknya. Jadi kita dapat membentuk tak terhingga banyaknya jari-jari dari lingkaran ini. Yang harus kalian tahu, dalam satu lingkaran yang sama, jari-jari ukurannya selalu sama. Jadi ketika saya bentuk jari-jari di sini, misal jari-jari di sini ukurannya 2 cm, maka jari-jari di sini pun juga sama. Ketika saya membentuk jari-jari di sini, ukurannya pasti sama. Jadi dalam satu lingkaran yang sama, jari-jari itu ukurannya sama. Nah, selanjutnya setelah jari-jari dan titik pusat, saya punya lagi sebuah garis yang akan saya buat. Garis ini membagi 2 lingkaran dan melalui titik pusat. Lihat, garis ungu ini melalui titik pusat lingkaran, melalui titik P. Garis ini disebut dengan diameter. Nah, ini adalah diameter lingkaran. Diameter sering disebut juga dengan istilah garis tengah lingkaran. Jadi diameter ini membagi 2 lingkaran menjadi sama besar. Diameter biasa disimbolkan dengan D. Jadi nanti pada pembahasan tentang lingkaran, kita menggunakan simbol D untuk menyebutkan diameter. Ada berapa banyak diameter yang bisa kalian bentuk pada lingkaran ini? Kita bisa membentuk diameter dari sini. Kita ulang ya. Nah, yang penting dia melalui titik pusat dan membagi 2 lingkaran menjadi sama besar. Itu adalah diameter. Apakah hanya ada 2?
Ada banyak sekali juga, tak terhingga banyaknya diameter yang bisa kalian bentuk dari sebuah lingkaran yang sama. Kemudian kalian juga harus tahu, diameter ini merupakan gabungan dari dua jari-jari. Nah, jadi ini dua jari-jari yang membentuk satu garis lurus. Nah, ini dia. Ini R dan di sini juga R. Dua jari-jari digabung menjadi sebuah diameter. Sehingga diameter itu sama saja ukurannya dengan 2 kali jari-jari, atau jari-jari ukurannya sama dengan setengah dari diameter. Jadi kalau misalkan tadi di sini jari-jarinya 2 cm, maka berapakah diameternya? Diameternya 2 kali jari-jari, maka panjang ini menjadi 4 cm. Kalau tadi jari-jarinya 10, berarti berapa diameternya? Maka diameternya 2 kalinya, 20. Sekarang saya balik. Apabila diameternya 100 cm, maka berapa jari-jarinya? Jari-jari itu setengah dari diameter. Kalau diameternya 100, maka jari-jarinya 50 cm. Nah, itu pengetahuan dasar yang wajib kalian ketahui tentang unsur lingkaran. Nah, selain jari-jari, titik pusat, dan diameter, kita masih punya unsur atau bagian lingkaran yang lainnya. Perhatikan, di sini saya punya 2 buah titik pada lingkaran. Misal di sini saya beri nama titik A dan di sini titik B. Oh iya, saya singgung sedikit, titik. Kalian tentu tahu titik ya. Nah, ini titik. Ini titik, ada banyak sekali titik. Titik pada lingkaran itu bisa kita bagi menjadi 3. Ada yang letaknya di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Nah, misal titik P, perhatikan titik P, pusat lingkaran. Berada di mananya lingkaran? Lingkaran itu garis biru itu ya. Titik P ini berada di dalam lingkaran namanya. Sedangkan titik A dan titik B yang baru saja saya buat, nah di sini titik A, titik B berada di mana? Titik itu tepat berada di lingkaran. Jadi titik P berada di dalam lingkaran, titik A dan B berada pada lingkaran. Nah, kalau saya punya sebuah titik lagi di sini, titik C namanya. Nah, titik C ini berada di mana lingkaran? Nah, titik C ini namanya di luar. Jadi titik itu ada di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Kalau yang di dalam lingkaran seperti titik P, yang pada lingkaran seperti titik A dan B, dan di luar lingkaran seperti titik C contohnya. Nah, kembali lagi perhatikan titik A dan B. Saya punya 2 buah titik yang terletak pada lingkaran, yaitu titik A dan B. Kemudian titik A dan B ini membentuk garis lengkung pada lingkaran, seperti garis yang berwarna merah pada layar. Garis yang berwarna merah, garis lengkung berwarna merah yang dihubungkan oleh 2 titik pada lingkaran ini dinamakan busur. Nah, ini namanya busur lingkaran, garis lengkung itu ya. Karena busur ini dihubungkan oleh titik A dan B, maka disebut busur AB. Dalam lingkaran, busur AB biasa kita tulis dengan simbol seperti ini. AB, kemudian di atasnya kita buat garis melengkung. Jadi kalau kalian menemukan tulisan seperti ini, kita bacanya busur AB. Atau kalau ada tulisan seperti ini, melengkung di atasnya, kita baca busur CD. Jadi nggak perlu repot-repot menulis panjang busur baru CD, nggak perlu, langsung seperti ini bacanya busur CD. Busur adalah garis lengkung yang dibentuk oleh 2 buah titik pada lingkaran. Dari titik A dan B kita dapat membuat 2 buah busur. Pertama, busurnya adalah yang berwarna merah seperti tampak pada layar. Kemudian selain yang berwarna merah itu kita dapat membentuk busur lainnya. Nah, ini juga busur. Nah, yang hijau ini. Tapi pada lingkaran ya. Dibentuk oleh titik A dan B. Yang merah ini busurnya lebih kecil, sehingga ini disebut sebagai busur minor atau busur kecil. Kemudian yang hijau ini, nah ini namanya juga busur AB, busur mayor atau busur yang bentuknya lebih besar. Nah, itu tentang busur lingkaran. Masih perhatikan titik A dan B yang saya berikan pada lingkaran. Dari titik A dan B kita dapat menarik sebuah garis lurus. Perhatikan garis yang kita tarik dari titik A dan B. Ini dinamakan dengan tali busur. Jadi dari busur kita dapat bentuk yang namanya tali busur. Tali busur AB. Tali busur adalah garis lurus di dalam lingkaran
yang dibentuk oleh dua titik pada lingkaran. Nah, dua titiknya di situ adalah titik A dan B. Nah, itu namanya busur lingkaran. Saya ulangi, tali busur adalah garis lurus yang dibentuk oleh dua titik pada lingkaran dan berada di dalam lingkaran. Busur dan tali busur jelas berbeda. Kalau busur bentuknya melengkung, kalau tali busur berupa garis lurus. Bisa dibedakan ya antara busur dan tali busur. Nah, selanjutnya perhatikan garis ini. Dari titik pusat ke tali busur, saya menarik sebuah garis berwarna merah dari titik pusat ke tali busur. Garis yang saya tarik itu membentuk sudut siku-siku. Tuh ada tanda siku-sikunya. Siku-siku masih ingat ya, 90 derajat. Misal di sini titik potongnya ini saya beri nama titik C. Dari P ke C, garis dari P ke C, garis dari titik pusat ke tali busur yang membentuk sudut siku-siku seperti itu disebut dengan apotema. Nah, ini dia. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah apotema tali busur. Nah, itu beberapa unsur lingkaran, unsur dan bagian lingkaran yang harus kalian tahu. Apakah hanya itu? Masih ada beberapa lagi. Nah, perhatikan di sini saya punya sebuah lingkaran lagi, masih sama lingkarannya berwarna biru. Jangan lupa setiap menggambarkan lingkaran, buat titik pusatnya di tengah-tengah. Ingat titik pusat di tengah-tengah ya. Oh iya, untuk membuat lingkaran tidak sembarang, kita tidak bisa membuat lingkaran begitu saja, tentu tidak mudah ya. Mungkin kalian perlu alat bantu, apalagi kalau kalian tidak terbiasa menggambarkan lingkaran, maka kalian perlu alat bantu khusus. Ada banyak alat yang bisa kalian gunakan untuk menggambar lingkaran. Mungkin kalian pernah menggunakan koin, bantuan koin untuk menggambar lingkaran, atau ada juga yang menggunakan tutup toples supaya lingkarannya lebih besar. Ada banyak sekali alat bantu ya. Nah, dalam matematika ada alat khusus atau alat bantu khusus yang biasa digunakan untuk menggambarkan lingkaran dengan baik dan rapi serta mudah menentukan titik pusatnya. Kalian tahu apa nama alatnya? Mungkin kalian sudah mengenal alat itu. Alatnya namanya jangka. Jadi untuk menggambar lingkaran dengan baik dan benar, kita bisa menggunakan jangka. Dengan jangka kita mudah menentukan mau seberapa besar lingkaran yang akan kita buat, sekecil apa, dan kita juga mudah menentukan titik pusatnya. Jadi letak jarum di tengah-tengah itu adalah titik pusatnya. Mudah ya? Nah, pada lingkaran biru yang sudah saya berikan di layar, di sini ada titik merah sebagai titik pusatnya. Titik pusatnya saya beri nama L. Kalau gitu apa nama lingkaran kita kalau pusatnya L? Maka lingkaran ini kita sebut lingkaran L. Kemudian dari lingkaran L, perhatikan di sini saya buat garis hijau. Apa namanya ini? Masih ingat? Jari-jari. Nah, apalagi garis hijau yang saya buat satu lagi? Jari-jari juga. Di sini saya punya dua jari-jari. Kemudian dari titik pusat saya menggambarkan dua jari-jari, lalu amatilah daerah yang diarsir. Nah, amati daerah yang diarsir. Seperti apa ya bentuk gambar ini? Mungkin kalian terpikir sesuatu ketika melihat bentuk daerah yang saya arsir. Arsiran ini seperti potongan pizza. Tahu pizza? Nah, seperti potongan pizza biasanya seperti itu. Atau yang lebih sederhana, seperti potongan telur dadar. Jadi kalau kita goreng telur dadar bulat, biasa di rumah itu dipotong ya. Ada yang potongannya seperti ini. Dalam lingkaran ini namanya apa? Daerah seperti ini dalam lingkaran itu disebut dengan juring. Ini juring lingkaran. Apa itu juring? Juring adalah daerah. Daerah itu berupa luasan, makanya arsiran. Daerah pada lingkaran yang dibentuk oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, perhatikan di situ kita punya busur CD. Jadi, juring ini dibentuk oleh dua jari-jari, garis berwarna hijau, ini jari-jari yang membentuknya ya. Kemudian dibentuk juga oleh sebuah busur garis lengkung ini. Nah, itu disebut dengan juring. Juring ini dibentuk oleh tiga titik, yaitu C, D, dan L, sehingga bisa kita sebut dengan istilah juring CLD atau juring CDL, sama saja. Apakah juringnya seperti itu saja? Tidak hanya seperti itu. Kadang ketika mempelajari tentang lingkaran, fokusnya juring bentuknya seperti ini. Ini namanya juring kecil. Ada juga juring besar. Bagian belakangnya ini juga juring sebenarnya. Nah, ini juga juring ini.
Nah, yang saya arsir ini juga juring. Ini juring besar. Dia juga dibentuk oleh dua jari-jari. Ini jari-jari yang membentuknya. Nah, mana tali busur yang membentuknya? Tali busur. Mana busur yang membentuknya nih? Ada busur mayor yang membentuknya. Ini juga juring. Hati-hati ya. Jadi ingat juring. Juring itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ada juring kecil, ada juring besar. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian selain juring, ada lagi daerahnya seperti ini. Saya punya garis hijau lagi. Garis apa yang saya gambarkan di situ? Misal ini dibentuk oleh dua titik, namanya titik EF. Nah, garis lurus EF, masih ingat apa namanya? Di awal tadi saya sebutkan. Namanya adalah tali busur. Kemudian dari tali busur, garis lengkung EF namanya apa? Busur EF. Dari tali busur EF dan busur EF, saya dapat menggambarkan lagi sebuah daerah yang diarsir. Nah, seperti ini. Tahukah kalian apa nama daerahnya? Berbeda dengan juring ya. Kalau juring dibentuk dua jari-jari dan busur. Kalau yang baru saya gambarkan ini dibentuk oleh tali busur dan busur. Apa namanya? Ini disebut dengan tembereng. Nah, dalam lingkaran ini namanya tembereng. Apakah temberengnya hanya seperti ini saja? Hati-hati, jangan salah paham lagi. Kita juga bisa menggambarkan tembereng besar. Ini tembereng kecil, ini tembereng besar yang saya arsir. Bagian belakangnya. Ini juga tembereng. Ini tembereng juga dibentuk oleh tali busur. Ini tali busurnya dan busur. Ini busurnya, busur mayor. Jadi kalian kembalikan ke pengertiannya. Ingat, tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibentuk oleh sebuah tali busur dan busur di hadapannya. Nah, seperti itu. Jadi unsur-unsur dan bagian lingkaran yang telah kita bahas di sini ada apa saja? Kita ulangi, ada titik pusat, ada jari-jari atau radius, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Unsur-unsur yang saya sebutkan ini adalah unsur lingkaran yang wajib kalian ketahui, karena ini akan dibahas lebih lanjut dan akan sering digunakan pada materi lingkaran ini. Demikian unsur dan bagian lingkaran yang bisa saya paparkan pada video ini. Semoga bermanfaat, dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Dan apabila kalian menyukai penjelasan pada video ini, silahkan beri tanda jempol like. Terima kasih.